Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jika di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang inflasi ya, sekarang di bagian ketiga dari pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pertama kita akan mulai dari pembahasan tentang kebijakan moneter ya, dimulai dari pengertiannya. Oke, jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, kalau kita berbicara di Indonesia, yaitu adalah Bank Indonesia atau BI. Nah, dalam mempengaruhi jumlah penawaran uang di dalam perekonomian melalui pendekatan suku bunga, yang tujuannya itu adalah untuk mendorong stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan fungsi, tujuan, dan peran dari kebijakan moneter. Beberapa fungsi dari kebijakan moneter diantaranya, yang pertama itu adalah untuk mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, untuk meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, untuk menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya dan mengarahkan penyaluran kredit kepada yang layak menerimanya. Yang keempat, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan, sedangkan yang kelima itu adalah untuk manajemen hutang. Adapun tujuan dari kebijakan moneter diantaranya, yang pertama itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja, sedangkan yang keempat itu adalah untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sedangkan untuk peran dari kebijakan moneter diantaranya, yaitu adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dan juga untuk menciptakan penawaran uang yang cukup. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang instrumen dari kebijakan moneter ya. Nah, secara umum instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan moneter kuantitatif dan yang kedua itu ada kebijakan moneter kualitatif. Nah, apa yang membedakan antara kebijakan moneter kuantitatif dengan kebijakan moneter kualitatif? Nah, kebijakan moneter kuantitatif itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga di dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif itu merupakan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral yang tujuannya untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman serta investasi yang dilakukan oleh bank umum. Nah, bentuknya seperti apa ya? Kita akan bahas satu persatu mulai dari kebijakan moneter kuantitatif ya. Jadi sebetulnya di video yang kedua tentang inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu kita sudah bahas sedikit ya tentang di bagian bagaimana cara mengatasi inflasi. Jadi sudah disinggung di sana berkaitan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan non-moneter non-fiskal ya. Tapi di sini lebih mendetail lagi tentang bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu sendiri. Oke, kita kembali ke pembahasan ya, yaitu tentang instrumen kebijakan moneter ya. Jadi kebijakan moneter kuantitatif. Nah, pada dasarnya ya, secara umum kebijakan moneter ini baik kuantitatif maupun kualitatif ini secara umum bentuknya itu bisa bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar, yang kita kenal juga sebagai kebijakan moneter ekspansif ya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengatasi deflasi ya. Dan juga ada kebijakan moneter yang pada akhirnya itu arahnya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ini tentu untuk mengatasi apa? Yaitu mengatasi inflasi yang juga dikenal dengan istilah kebijakan moneter kontraktif ya. Nah, jika kita berbicara tentang kebijakan moneter kuantitatif ya, bagian-bagiannya di sini yang pertama ada kebijakan pasar terbuka atau open market policy ya. Nah, untuk kebijakan pasar terbuka ini itu tentu kalian masih ingat ya, itu bisa dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Nah, sekarang kondisinya kalau misalnya kita menghadapi inflasi ya, atau harga barang mengalami kenaikan, jumlah uang yang beredar banyak, maka yang dilakukan itu tentu adalah mengurangi jumlah uang yang beredar atau kebijakannya kebijakan kontraktif ya. Maka yang dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi inflasi ya, dalam hal ini melalui bank sentral itu adalah dengan cara menjual surat-surat berharga ya.
Sedangkan kebalikannya, apabila kondisinya terjadi adalah untuk mengatasi deflasi ya, berarti di sini arahnya adalah menambah jumlah uang yang beredar atau ekspansif ya. Nah, maka yang dilakukan itu adalah membeli surat-surat berharga sehingga peredaran uang di masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi. Jelas ya? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kebijakan diskonto atau diskon policy. Nah, tentu masih ingat juga ya, berkaitan dengan kebijakan diskonto ini berkaitan dengan kebijakan dalam mempengaruhi tingkat suku bunga, ya, tingkat suku bunga bank. Jadi bisa dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, ya. Nah, ketika perekonomian sedang mengalami inflasi, ya, berarti kebijakan yang diambil di sini adalah kebijakan untuk mengatasi inflasi atau sekali lagi mengurangi jumlah uang yang beredar. Maka hal yang dilakukan itu adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Ya, nah dengan suku bunga dinaikkan di sini harapannya adalah masyarakat lebih banyak yang menyimpan uangnya di bank, ya, dan juga mengurangi pinjaman atau kredit di bank, ya, sehingga peredaran uang di masyarakat bisa dikurangi. Demikian sebaliknya, apabila yang terjadi adalah kondisi deflasi, maka yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar atau ekspansif. Dengan cara apa? Tentu kebalikannya. Kalau kita berbicara diskonto, yaitu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Nah, kemudian yang ketiga di kebijakan moneter kuantitatif itu adalah kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy, ya. Apabila misalnya ingin mengatasi inflasi atau kontraktif, maka yang dilakukan adalah menaikkan ya atau menambah cadangan kas. Sedangkan kebalikannya kalau misalnya untuk menambah jumlah uang yang beredar ya, yang dilakukan adalah dengan cara mengurangi cadangan kas atau mengurangi minimum cash ratio. Jelas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kebijakan moneter kualitatif ya. Jadi di sini bisa berupa kebijakan kredit selektif atau juga kredit longgar. Nah, kapan dilakukan kebijakan kredit selektif? Itu adalah ketika pemerintah bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar atau kebijakan kontraktif. Sedangkan kredit longgar ini dilakukan ketika pemerintah berupaya untuk mengatasi deflasi atau menambah jumlah yang beredar, yaitu kebijakan ekspansif. Nah, kemudian yang berikutnya ada himbauan moral atau moral persuasion ya. Nah, demikian beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang kebijakan fiskal ya, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, di sini fokusnya itu adalah di penerimaan dan pengeluaran. Nah, dengan bahasa lain, kebijakan fiskal ini juga berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan mempengaruhi APBN. Ya, jadi ingat APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ada sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi belanja. Nah, jadi ketika pemerintah mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ya, itu berarti berkaitan dengan kebijakan yang diambil merupakan kebijakan fiskal. Tujuannya itulah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara. Nah, secara umum ya, tujuan dari pelaksanaan kebijakan fiskal itu adalah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan program pembangunan nasional, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sedangkan untuk peran dari kebijakan fiskal itu sendiri, itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Jadi diharapkan melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan agar perekonomian terhindar dari keadaan-keadaan yang tidak diharapkan, seperti misalnya tingginya angka pengangguran, kemudian inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Nah, kita lanjutkan pembahasan terakhir yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal ya. Nah, untuk instrumen kebijakan fiskal ya, jadi kita bagi menjadi dua, sebenarnya sama saja juga tadi. Tadi di kebijakan moneter itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, kemudian baik di kuantitatif maupun di kualitatifnya itu ada yang bersifat monetary ekspansif atau monetary kontraktif ya. Nah, demikian juga di kebijakan fiskal ya, ada kebijakan fiskal ekspansif yang tujuannya dalam hal ini adalah menambah jumlah uang yang beredar, dalam artian berarti mengatasi deflasi ya. Dan yang kedua itu adalah kebijakan fiskal kontraktif.
Dalam hal ini berarti kita ingin mengurangi jumlah uang yang beredar ya. Jadi pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, yang berarti itu adalah mengatasi inflasi ya. Jadi sekali lagi ya, jika kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan dengan cara menambah jumlah uang yang beredar secara umum untuk mengatasi deflasi, jika kebijakan fiskal kontraktif ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengatasi inflasi. Nah, karena kita tadi sudah bahas ya, berkaitan dengan kebijakan fiskal itu berhubungan dengan APBN, berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara ya. Maka di sini yang dipengaruhi itu adalah baik di ekspansif maupun di kontraktif itu adalah di penerimaan negara, yaitu berkaitan dengan pajak dan juga pengeluaran negara atau berkaitan dengan belanja negara. Nah, ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan belanja negara, sehingga peredaran uang di masyarakat bisa lebih banyak lagi dan juga mengurangi pajak, ya. Nah, sebaliknya ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, ketika mengatasi inflasi, maka yang dilakukan itu adalah mengurangi belanja negara dan juga menaikkan pajak. Nah, demikian pembahasan kita di video kali ini tentang inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal ya. Secara spesifik yang kita bahas tadi itu berkaitan dengan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.